Dulu waktu profesi saya sebagai guru, pernah saya mengalami sulit. Saya sama istri itu seharian nggak makan. Gaji saya itu masih 200 atau 400 ribu gitu. Saat itu sudah akhir bulan, kita nggak punya duit. Lalu saya bilang sama istri, nanti ada yang bawain duit. Istri saya bilang, siapa lagi yang mau bawain duit ke kontrakan? Kita dulu ngontrak nih. Siapa juga yang boleh duit kontrakan? Tapi keyakinan saya saat itu tuh kuat sekali. Saya bilang, kita juga ada yang bawain duit. Udah tenang, nanti kita makan. Cuma kita khawatir saat itu. Makan gak ini? Gitu kan. Tiba-tiba ada, assalamualaikum, mister. Gitu. Ini ada titipan dari bapak. 200.000. Makan gitu nih, kita makan itu. Berjalannya waktu, akhirnya saya mengaktifkan private di mana-mana. Di rumah saya buka private di kontrakan. Saya masih kontrak saat itu. Itu masa sulit. Harus bayar kontrakan 700.000 per bulan. Harus biayai kuliah S2 saya saat itu juga bersamaan dengan itu. Kita mempersempit pengeluaran untuk hal yang kita prioritaskan. Nah, lucunya itu memang semua terpenuhi juga. Allah itu baik. Sesulit-sulitnya kita, tinggal kita belapang dada sendiri sudah. Ya ada, kita mau ngapain lagi? Kita mau teriak-teriak nggak mungkin gitu. Kita nikmati saat itu kesulitan itu. Pun sekarang kondisinya dengan pandemi, kita mengalami resesi karena ya mau bagaimana lagi gitu. Bagaimana cara keluar dari semua kesulitan itu? Datang kepada Rabb pemilik segala alam. Datang kepada Rabbmu. Datang kepada Rabbmu. Minta yang banyak. Allah pasti kirim. Dan saya percaya, apalagi saya sebagai kita pimpinan pondok itu kan bagaimana ini santri makan gitu kan. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu kan pasti ada. Saya menjamin hidup orang di sini 24 jam. Kekhawatiran itu sirna ketika kita tengah malam datang lalu sujud kepada pemilik alam semesta. Lalu kita sampaikan dan kita bisikkan pada malam itu, ya Rabb, besok anak-anakku tidak makan jika engkau tidak memberikan rezeki untuk anak-anak kami. Ya Rabb, anak-anak kami perlu subsidi nutrisi agar mereka pandai dalam menganalisa pengetahuan. Ya begitu saja saya lakukan tiap malam. Bangun, sholat. Tidak lagi smartphone ini saya gunakan untuk meminta, ayo siapa yang mau menyumbang gitu. Tidak lagi sosial media mengaktifkan. Tidak. Sudah diam saja, sudah menikmati. Pasti Allah kirim. Ada saja orang baik yang datang bawain beras, yang datang bawain duit, yang datang beliin heboh buat bangun. Ada saja. Dan tadi kembali ke filosofi hidup. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong. Jika kamu datang kepada Rabbmu dan Rabbmu menyukaimu karena ketulusan dan keikhlasanmu dalam berjuang dalam hidupmu, maka kamu akan dimudahkan segala sesuatunya. Tapi ingat kata Allah, kamu harus bersabar. Jangan tergesa-gesa. Itu saja. Jadi kalau kita merasakan sulit banyak. Nggak mungkin kita bahas satu persatu, itu kita list tuh banyak banget. Saya cuma bilang, ketika kita sulit, maka kita diam. Lalu saya ajak anak-anak sholat malam. Tahajud. Nah, didik mereka untuk itu. Sehingga mereka sudah merasakan kesulitan dalam hidup. Karena ada Tuhannya, Rabbnya, yang selalu ada. Sulit tuh banyak. Apalagi pimpinan pondok. Ada aja, masalahnya ada aja. Apalagi kita profesi kita, dosen gitu. Pandemik begini biasa itu, tapi kita tenang aja gitu. Masa iya kita nggak makan gitu. Saya bilang sama istri begitu, masa iya kita nggak makan, masa yang kerja gitu nggak kita bayar. Pasti Allah kirimkan ini positif.
bersikap positif kepada Tuhan, maka Allah akan menurunkan apa yang kamu mau. Ada pesan untuk generasi muda yang ingin berprestasi menjadi guru atau bahkan pimpinan pondok. Untuk menjadi seorang guru itu semua pilihan ya, profesi itu. Apakah kalian mau menjadi guru yang dibayar mahal? Apakah kalian guru yang mulai dari start sekolah yang biasa-biasa saja dengan gaji yang biasa-biasa saja? Itu pilihan. Yang jelas menjadi guru haruslah menjadi model buat anak didik. Menjadi guru adalah profesi yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena ranahnya adalah mendidik, bukan sekedar mengajar. Layaknya siswa itu anak kita sendiri, maka kita berhenti pada perhitungan. Jadi siapapun yang bercita-cita menjadi guru, ikhlaskan dirimu untuk mengajar. Jangan bertanya berapa upah yang kamu dapat. Jangan lagi bertanya apakah cukup upah itu. Sesuai pengalaman saya dulu hanya sebulan 200.000, 400.000 itu cukup. Jadi bukan jumlah, tapi kebermanfaatan apa yang kamu dapat itu untuk apa. Saya ingat ibu saya itu menjadi guru yang gajinya jauh lebih kecil daripada saya, tapi anak-anaknya dia bisa kuliahkan setinggi-tingginya. Karena profesi guru itu penuh dengan keberkahan yang orang nggak tahu di situ. Kalau dia tahu pasti akan jadi guru. Karena tiap-tiap impian guru ketika dia sampaikan kepada Tuhan, ya Allah, saya pengen anak saya menjadi ini, sampai itu. Karena ketulusan dan keikhlasan seorang guru. Karena keberkahannya, Masya Allah, bos. Nah, saya ingat sekali itu ibu saya. Pagi ngajar, sebelum ngajar masak dulu buat anaknya makan sarapan pagi. Habis siap makan sarapan pagi, dia pergi berangkat naik bajai, naik mikrolet. Pulang ngajar jam 12, setengah 1. Dia masak lagi buat nanti malam. Gak ada istirahatnya. Saya tanya, mah gajinya berapa sih? 200.000. Saya bayangin, anaknya 7. Lalu saya berasumsi saat itu. Betapa berkahnya guru kalau dihitung dengan logika 200.000 itu nggak cukup untuk 7 anak. 7 anak. 7 anak. Ternyata keberkahannya. Jangan takut jadi guru. Berapapun upah yang kamu dapat. Karena kamu yang kamu cari adalah keberkahan, bukan upah. Siapapun yang ingin menjadi pimpinan pondok, jangan takut. Mimpimu pasti akan tercapai. Jangan lupa bangun tengah malam dan berdoa kepada Pencipta. Jangan lupa berbagi kepada orang banyak. Maka mimpimu akan sampai. Yang ingin memiliki pondok, yakinlah, keyakinan yang kuat, istiqomah, menjalani apa yang kamu impikan. Jangan menyerah apapun yang kamu hadapi dalam kehidupan itu. Karena sesekali seorang pimpinan pondok harus kuat, berdiri di atas 2 kaki tanpa orang lain. Jadi pesan saya kepada siapa saja yang bercita-cita, jangan takut dengan impian. Being teacher or being director of boarding school, nikmati saja. Anggaplah itu adalah jalan menuju Tuhan. Hikmahnya adalah konsisten, istiqomah,
jangan mudah berbalik niat. Jangan pernah mundur jika kamu sudah maju. Tipikal saya adalah orang yang selalu berpikir positif dengan apa yang saya jalani. Tidak ada yang bisa saya berbagi kecuali hanya hikmahnya. Itu tadi, saya mencoba untuk bisa konsisten, istiqomah dengan apa yang saya tekuni, dengan apa yang saya jalani. Saya tidak akan bercerita kesulitan yang saya hadapi kepada orang lain, karena itu menjadi kerahasiaan saya dengan Allah. Tetaplah berjuang meski tak punya uang. Tetaplah berusaha meskipun kamu sudah payah. Hanya itu yang bisa disampaikan. Tetaplah berjuang meski kamu tidak punya uang. Tetaplah berusaha meski kamu sudah payah. Karena yang dilihat oleh Allah adalah usahamu. Saya pikir itu yang bisa disampaikan hikmahnya. Saya akan mencoba untuk masuk pada ranah itu, menjadi manusia yang lebih baik untuk pendidikan di institusi-institusi manapun di mana saya bekerja, terutama institusi yang saya bangun. Itu saja yang saya bisa hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi, profesi saya sebagai pengajak. Buat teman-teman yang mau tahu kisah-kisah inspiratif, motivatif yang bisa membangkitkan semangat untuk mengenal lebih baik tokoh-tokoh, bisa saja silakan saksikan terus channel Di Balik Profesi. Channel ini membawa pada kisah-kisah inspiratif yang siapa tahu Anda membutuhkan itu sebagai support pada kehidupan Anda, yaitu channel Di Balik Profesi. Assalamualaikum.